Sebelum masuk dalam ceritanya, saya mau menginformasikan jika di dalam cerita kali ini mungkin akan banyak mengandung unsur-unsur cerita dewasa. Ya, misalnya seperti masturbasi. Mohon maaf ya, kata yang cukup tabu untuk diperbincangkan. Padahal nyatanya bagi kebanyakan kaum Adam yang sudah dewasa pasti pernah melakukan hal tersebut. Nah, begitupun dengan Zulfi. Zulfi ini bukan nama sebenarnya ya. Zulfi adalah seorang lelaki yang berusia 22 tahun. Ia membagikan ceritanya kepada kami tentang pengalaman horornya akibat sering melakukan masturbasi yang berakibat fatal bagi dirinya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Seperti biasa, kita langsung saja masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Zulkifli adalah jejaka berusia 22 tahun. Ia sudah cukup lama tinggal di Jakarta untuk mencari nafkah. Setelah lulus SMA, ia dari kampung diajak serta oleh Pak D-nya yang sudah terlebih dahulu merantau mengadu nasib di Jakarta sebagai petugas penjaga keamanan. Awalnya Zulfi memang bekerja ikut di perusahaan yang sama dengan Pak D-nya sebagai security. Namun karena Zulfi yang tidak kuat untuk begadang saat shift malam, ia memutuskan untuk keluar dan kembali diterima bekerja sebagai waiter di restoran Jepang yang ada di Mall Besar Jakarta. Rupanya di tempat kerjanya yang kedua ini, Zulfi seperti mendapatkan angin segar. Ia yang sebelumnya anak rumahan di kampung, lalu pindah merantau ke rumah Pak D-nya yang mana masih harus menjaga sikap perilaku. Setelah Zulfi bekerja di mall besar, mulai tumbuh rasa ingin bebas seperti teman-teman kerja lainnya yang indekos sendiri. Zulfi berpikir jika ia terus tinggal di rumah sang Pak D, ia akan terus merasa kikuk ataupun tidak enak, apalagi ketika Zulfi mengajak teman kerja ataupun kekasihnya itu ke rumah sang paman. Setelah dirasa Zulfi mampu untuk hidup mandiri, akhirnya di tahun 2017 kemarin Zulfi membulatkan tekadnya untuk indekos sendiri yang tak jauh dari tempat kerjanya. Pertama kali Zulfi indekos di dekat mall berdasarkan salah satu rekomendasi dari temannya yang bernama Sahid. Sahid dahulu memang sempat indekos selama di tempat yang kini ditinggali oleh Zulfi. Namun karena Sahid sudah menikah, ia memilih untuk mencari rumah kontrakan dengan istrinya. Tak ada kesan angker ataupun ada hal aneh saat Zulfi pindahan ke indekos yang baru. Menurut gambaran Zulfi, kamar yang ditempatinya cukup luas dengan letak posisi kamar paling ujung dan ada jendela yang bisa dibuka menghadap ke arah pohon jamblang. Suasananya sejuk dan harga kamarnya yang bisa dibilang cukup murah dibanding dengan kos-kos di sekitarnya. Singkat cerita, memasuki bulan ketiga Zulfi menempati kamar tersebut. Ia sempat merasakan ada sesuatu yang agak ganjil. Malam itu saat Zulfi sedang bermasturbasi sebelum tidur, ia melihat sekelebatan bayangan putih yang terbang menembus dinding tembok, serta tiba-tiba suhu di kamar Zulfi pun mendadak menjadi dingin. Mengetahui hal aneh itu, Zulfi seketika kaget dan tidak bernafsu lagi melanjutkan aktivitas nakalnya itu. Lalu kemudian ia memilih untuk tidur. Tapi anehnya, kemaluannya masih saja tegang dan ia merasa ada sensasi geli seperti ada yang merangsangnya. Entah berapa lama Zulfi menikmati perasaan itu, sampai pada akhirnya ia terlelap tidur dan terbawa mimpi. Zulfi bermimpi ia didatangi oleh perempuan cantik putih bertubuh sintal dan berwajah oriental. Perempuan itu hanya menyunggingkan senyum kepada Zulfi. Dan tanpa banyak basa-basi di dalam mimpinya, si perempuan langsung mengisyaratkan persetubuhan dengan Zulfi. Keesokan paginya saat Zulfi bangun tidur, ia lalu menghela nafas.
Zulfi menyadari jika semalaman rupanya habis bermimpi basah. Zulfi kemudian bangkit dari tempat tidurnya dan segera mandi serta bersiap-siap untuk pergi bekerja. Begitu Zulfi keluar dari kamar mandi, seluruh ruangan kamar kos Zulfi pagi itu bau semerbak bunga kamboja. Sampai-sampai Zulfi agak sedikit mual karena bau bunganya yang begitu sangat kuat. Setibanya Zulfi di tempat kerja, Zulfi mencoba menghiraukan segala macam keanehan yang ia rasakan. Hingga saat jam di tangannya menunjukkan pukul 14:40 siang, ia melihat ada seorang perempuan yang benar-benar persis dengan mimpinya semalam. Zulfi sampai terpana melihat perempuan tersebut. Perempuan itu tidak mendekati Zulfi ataupun mengajak berinteraksi. Hanya saja untuk sepersekian menit perempuan misterius itu terus-menerus memperhatikan Zulfi sambil tersenyum dan kemudian menghilang di tengah keramaian. Berjarak 1 minggu kemudian ada hal lain yang lebih aneh dan bahkan di luar nalar dirasakan oleh Zulfi. Sekitar pukul 8 malam, kebetulan saat Zulfi sedang off bekerja, pintu kamar indekosnya diketuk-ketuk. Zulfi lalu membuka pintu dan di hadapannya sudah ada Andini, kekasih Zulfi yang sudah genap 2 tahun lebih berpacaran. Andini tiba-tiba muncul di depan kamar Zulfi dengan pakaian yang seksi dan menggoda. Tubuh Andini semerbak wangi, membuat Zulfi tidak bisa lagi menahan nafsunya untuk bermantap-mantap. Sesudahnya Andini terlihat tergesa-gesa kembali berpakaian dan pergi tanpa banyak basa-basi. Sebenarnya Zulfi heran dengan perilaku kekasihnya yang agak sedikit aneh itu. Karena menurut pengakuan Zulfi selama berpacaran dengan Andini ini gak biasanya berlaku liar kalau tidak dimulai duluan oleh Zulfi. Tak berselang lama, kembali pintu Zulfi diketuk-ketuk. Kini rupanya benar Andini yang asli yang datang dengan membawa makanan. Zulfi saat itu heran. Andini datang berpakaian yang berbeda dari saat pertama. Zulfi pun bertanya, "Loh, Yang, kok kamu cepet banget ganti bajunya? Jadi tadi kamu buru-buru pergi lagi buat beli makan ya?" Tanya Zulfi dengan heran. "Hah? Kamu ngomong apaan sih, Yang? Kamu ngimpi ya? Aku baru datang bawain kamu makan. Kan tadi kamu WA nitip pesan nasi goreng. Kalau aku pulang kerja suruh mampir dulu ke kos kamu." Zulfi langsung bengong. Ia seolah yakin jika tadi Andini baru saja datang dan bermantap-mantap dengannya. Tak mau memperpanjang lagi percakapan, Zulfi hanya bisa diam dan tidak mau meneruskan lagi permasalahan barusan. "Yang, aku langsung pulang dulu ya. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Mau mandi dan ganti pembalut, risih. Oh iya, nasi gorengnya dihabisin ya. Bye, love you." Ucap Andini berpamitan sekaligus membuat Zulfi semakin heran. Menjelang dini hari, ketika Zulfi sedang tertidur, dari dalam selimutnya seperti ada sepasang tangan yang menggerayangi kemaluan Zulfi. Zulfi ingin mencoba meronta-ronta karena matanya yang benar-benar masih ngantuk sekaligus keadaan kamar yang gelap. Ia hanya bisa sesekali terbangun dan tertidur lagi. Lama-kelamaan nyatanya rasa geli itu semakin menjalar di kemaluan Zulfi, sehingga ia memutuskan untuk menyingkap selimutnya dan melihat apa yang terjadi. Zulfi langsung tersentak kaget luar biasa manakala ia melihat sesosok wanita berambut panjang menjuntai, serta wajahnya yang putih pucat menyeramkan dan bergaun usang sedang menjilati kemaluan Zulfi dengan lidahnya yang benar-benar sangat panjang. Mulut Zulfi seolah terkunci, persendiannya terasa lemas. Ia tak kuasa melihat penampakan seram sekaligus menjijikan di depan matanya itu sampai pada akhirnya berakhir dengan suara cekikikan kuntilanak. Zulfi kini terbangun dengan peluh yang bercucuran. Ia menarik nafas panjang sambil menyulut sebatang rokok. Ternyata barusan cuma mimpi.
Tapi mimpi itu seperti nyata dan semacam erep-erepan yang dialami oleh Zulfi. Seperti biasa, sebangunnya Zulfi dari tidur, ia langsung bergegas ke kamar mandi. Saat Zulfi ingin buang air kecil, ia merasakan kemaluannya itu terasa nyeri dan nampak lebam-lebam. Zulfi sampai harus izin kepada atasannya karena ia mendadak sakit. Untuk dipakai beraktivitas ringan pun rasanya cukup mengganggu. Seharian Zulfi berada di kamarnya sambil terus-menerus memegangi buah zakarnya yang membengkak. Rencananya menjelang sore hari ia akan berobat ke dokter untuk memeriksakan kemaluannya karena tak kuat menahan rasa nyeri. Tapi aneh, saat siang hari secara tiba-tiba sakit Zulfi bisa sembuh dengan sendirinya. Hari-hari yang dijalani Zulfi kini pun semakin terasa janggal ia rasakan. Kehadiran sosok wanita misterius itu masih kerap kali ia temui walaupun tidak setiap hari. Namun pasti ada saja sosok wanita oriental yang memperhatikan Zulfi dari kejauhan di tempat kerjanya. Saat mencoba untuk didekati, wanita itu dengan cepat menghilang. Kejadian aneh berikutnya adalah Zulfi seringkali di malam hari merasa kemaluannya ada yang merangsang. Dan saat pagi hari pasti berakhir dengan lebam-lebam dan buah zakar yang membengkak walaupun pada akhirnya akan sembuh dengan sendirinya. Selain itu Zulfi mengaku terkadang dalam satu hari ia bisa sampai 4 hingga 5 kali ejakulasi. Ia tidak mengerti asalnya kenapa ia bisa seperti itu. Namun satu hal yang pasti, hal tersebut lambat laun mengganggu kinerja Zulfi di tempat kerjanya. Karena mudah lelah dan mengantuk sehingga kurang fokus. Akibat banyaknya kesalahan dan Zulfi sering tidak masuk bekerja, Zulfi harus rela dirinya dipecah dari tempat pekerjaannya. Tubuh Zulfi perlahan menjadi semakin kurus. Kedua matanya mulai terlihat celong dan tubuhnya menjadi ringkih. Sebelum Zulfi memutuskan pulang kampung ke daerah Lumajang, Zulfi berniat mampir ke rumah kontrakan Pak D-nya dahulu untuk memberikan peralatan bekas seperti kasur lantai dan lemari kecil yang sudah ia tidak pakai dari indekosnya. Beruntung bagi Zulfi, di saat yang bersamaan kebetulan Pak D-nya sedang kedatangan tamu yaitu Pak Erwin, salah satu chef security yang dulunya juga atasan Zulfi. Pak Erwin dan Zulfi pun saling bercakapan dari mulai menanyai kabar dan seputar pekerjaan satu sama lain. Begitu Pak Erwin ingin pulang, entah mengapa Pak Erwin ini menatap Zulfi lekat-lekat dan berkata, "Zul, perbanyak sholat, kamu harus eling sama yang di atas, biar nggak diganggu sama hal-hal gaib." Zulfi tersentak, tumpen-tumpenan mantan leadernya dulu bisa berbicara demikian. Baru saja Zulfi mau menjawab, Pak Erwin melontarkan pertanyaan yang sekaligus membuat tenggorokan Zulfi tercekat. "Kamu ngerasa nggak sih Zul, kalau kamu ada yang ngikutin?" tanya Pak Erwin. Zulfi masih melenggang dan saat itu karena ia masih malu-malu serta bingung dari mana harus memulai cerita yang dirasa memalukan baginya, Zulfi memilih untuk menutup rapat keanehan-keanehan yang akhir-akhir ini dialaminya. "Oh ya, syukur kalau kamu baik-baik saja Zul. Mungkin penglihatan mata batin saya yang salah," jawab Pak Erwin sambil menepuk pundak Zulfi dan langsung berpamitan. Sepulangnya Zulfi ke kampung, keadaannya semakin mengkhawatirkan. Ia masih terus sering bermimpi basah oleh sesosok perempuan oriental misterius atau sering mengalami rep-repan dirinya dicumbui oleh sosok kuntilanak yang menyeramkan. Di sisi lain kemaluan Zulfi pun masih sering tiba-tiba terangsang dan mengalami ejakulasi berkali-kali, walaupun dalam keadaan tidak sedang bermasturbasi. Di balik kenikmatan fana yang dirasakan oleh Zulfi, nyatanya ada rasa sakit misterius tak pernah terlewat yang Zulfi rasakan.
Sakit yang biasanya akan hilang saat menjelang siang hari, perlahan sakit misterius itu semakin lama menyiksa Zulfi, bahkan sampai berhari-hari. Zulfi sempat dibawa ke dokter oleh sang ayah, namun Zulfi hanya diberikan obat penahan rasa sakit dan salep untuk mengempeskan bengkak di kemaluan Zulfi. Tak hanya rasa sakit yang rupanya sudah berbulan-bulan Zulfi rasakan, melainkan ada kejadian mistis lain di rumah Zulfi. Zulfi masih sering mencium bau semerbak wangi bunga kamboja yang anehnya hanya dirinya saja yang bisa mencium wangi itu. Hampir setiap malam Zulfi pun sering mendengar suara perempuan yang bersenandung ataupun tertawa-tawa di dalam kamarnya, sampai-sampai Zulfi tidak berani tidur sendiri di kamar. Oh iya teman-teman, sampai di sini menurut pengakuan Zulfi, ia mengaku ke orang tuanya kalau saat di Jakarta Zulfi ini sakit turun beruk. Jadi intinya Zulfi nggak jujur sama sekali menceritakan keanehan-keanehan yang dialaminya saat di Jakarta kepada orang tuanya. Mungkin karena Zulfi ini malu. Di saat keputusasaan Zulfi dengan sakit misteriusnya yang tak kunjung sembuh itu, ia lalu teringat dengan Pak Erwin. Muncul keinginan kuat di diri Zulfi untuk menceritakan semua yang dialaminya ke mantan atasannya dulu. Barangkali mungkin sang atasannya dulu bisa memberikan solusi. Zul, saya lihat saat bertemu kamu lagi di rumah Pak Kosirin, ada kuntilanak yang menempel di belakang tubuhmu. Lidah kuntilanaknya menjulur dan membelit kemaluan kamu, Zul. Kalau kamu mau cepat sembuh, kamu ke tempat Pak Kosirin lagi saja. Biar nanti saya antar kamu ke guru spiritual saya, Zul. Tanpa berpikir panjang, Zulfi pun mengikuti arahan dari Pak Erwin. Sebelum ia ke Jakarta untuk kedua kalinya, Zulfi sudah berkata jujur tentang apa yang dialaminya dan sempat meminta doa restu ayah dan ibunya supaya Allah bisa mengangkat penyakit Zulfi melalui perantara Pak Erwin. Setibanya di Jakarta, Zulfi menginap 2 hari di rumah Pak D-nya dan lalu dijemput oleh Pak Erwin menuju ke rumah guru spiritualnya yang berada di kawasan pesisir Banten. Selama di perjalanan, kemaluan Zulfi semakin membengkak dan kini mengeluarkan nanah. Tak kuat dengan bau amis yang menyengat, beberapa kali mobil tersebut diberhentikan untuk menghilangkan bau amis. Sesampainya di rumah sang guru spiritual, tubuh Zulfi sudah lemah. Wajahnya pucat, berkeringat dingin karena menahan rasa sakit. Zulfi segera dibawa ke ruang praktek Pak Kiai. Ia segera diruqyah dan sebelumnya dimintai untuk berwudu terlebih dahulu. Begitu dibacakan ayat pengusiran jin, tubuh Zulfi mengejang, menggigil, dan semua terasa sakit sampai Zulfi sendiri tidak sadarkan diri. Begitu Zulfi tersadar, ia langsung berbaring di kamar tamu milik Pak Kiai. Di sana Zulfi diberi nasihat dan diberitahu jika tadi ia meronta-ronta dan mengamuk karena kesurupan jin perempuan yang mendiami tubuh Zulfi. Nasihat pun diucapkan oleh Pak Kiai sebagai manusia harus pandai-pandai menahan nafsu syahwatnya agar tidak mengalami kejadian seperti ini. Menurutnya ada kuntilanak dari tempat tinggalnya Zulfi dulu yang tinggal di kemaluan Zulfi. Si jin perempuan itu awalnya tertarik karena keseringan melihat Zulfi bermasturbasi. Kemudian ia menghirup sari-sari air mani yang dikeluarkan dari tubuh Zulfi dan pada akhirnya si jin perempuan ketagihan untuk terus menghisap. Lama-kelamaan kelamin Zulfi akan membusuk. Beruntung Zulfi belum sampai begitu terlambat untuk dibawa berobat. Setelah berobat dari Pak Kiai guru spiritual Pak Erwin, Zulfi pun sempat menimba ilmu pesantren kilat selama 2 bulan untuk membentengi dirinya dengan agama serta pemulihan pasca dirinya diganggu oleh jin di pondok pesantren yang dikelola oleh Pak Kiai tersebut. Saat ini Zulfi sudah menikah dan berkeluarga. Oh iya, ngomong-ngomong, cerita ini sebenarnya ia anggap sebagai cerita kelam dirinya. Namun ia berpesan untuk kalian para penonton,
terutama untuk kalian kaum Adam supaya pandai-pandai menjaga nafsu syahwatnya. Karena kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata, seperti jin atau setan akan terus menggoda iman manusia dengan kenikmatan duniawi setiap detik dan setiap saat. Dan sekedar info, semua nama yang ada di cerita ini bukan nama aslinya ya. Si narasumbernya masih malu dan Mimin pun nggak tahu nama aslinya siapa. Cukup hanya cerita saja yang disampaikan. Nah, itulah akhir dari cerita yang dapat Mimin sampaikan di hari ini. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.